Hari itu padok Eropa dipenuhi hiruk-pikuk seperti biasa, namun ada sesuatu yang berbeda ketika motor bernomor 7 milik Veda masuk ke garasi. Mekanik yang memegang tablet data telemetri langsung mengerutkan dahi begitu grafik kecepatan keluar. "Ini nggak mungkin," gumamnya. Veda yang baru turun dari motor hanya menghela napas pelan, tak paham kenapa semua teknisi menatapnya seperti ia baru pulang dari misi luar angkasa. Di layar besar yang menampilkan data lab, garis warna merah, garis milik Veda, menyentuh angka yang biasanya hanya mungkin terjadi dalam simulasi komputer, bukan dunia nyata. Kecepatan masuk tikungan terlalu tinggi, sudut kemiringan tak masuk akal, dan anehnya, grafik slip ban nyaris datar. "Sensor error," kata satu teknisi. "Atau coba, balas yang lain." Namun semakin mereka memperbesar data, semakin besar pula rasa panik yang muncul di wajah mereka. Veda duduk di kursinya, membuka helm perlahan. Keringat menetes namun wajahnya tetap tenang. "Ada masalah iya?" tanyanya polos. Para teknisi saling pandang, tidak tahu harus menjelaskan bagaimana. Bagi mereka, yang terjadi barusan bukan sekadar lap cepat, itu adalah anomali fisika. Seolah Veda memasuki tikungan bukan sebagai pembalap, tapi sebagai bayangan yang melayang di garis ideal. Di ruang analis, monitor menunjukkan rekaman kamera lambat dari tikungan 7. Biasanya, kamera itu menangkap setiap gerakan kecil pembalap. Tapi saat menonton ulang lap Veda, ada momen sepersekian detik di mana tubuh Veda terlihat melipat ke arah dalam tikungan secara sangat halus, begitu halus hingga hampir tak kasat mata. "Stop, kembali, perbesaran 300%, perintah analis utama." Namun tetap, gerakan aneh itu tak bisa dijelaskan. Seolah kamera gagal memahami apa yang dilihatnya. Beberapa analis mulai gelisah. Mereka bukan pemula, mereka sudah menganalisis data juara dunia, bahkan legenda balap. Namun data Veda berbeda. Sudut kemiringan naik 4 derajat dalam pukul 0:4 detik. "Itu mustahil," kata seorang analis sambil menepuk kepalanya. "Kalau orang lain coba begitu, mereka sudah terpental ke gravel." Ketegangan di ruangan meningkat, dan nama Veda mulai terasa terlalu besar untuk pemula yang baru naik kelas. Hari itu rumornya tersebar lebih cepat dari slipstream motor. Tim lain ikut datang ke padok Veda, pura-pura menanyakan performa, tapi aslinya ingin mengintip data. Beberapa rival bahkan muncul hanya untuk memastikan apakah cerita pemuda Indonesia yang mematahkan data telemetri itu benar. Veda, yang tidak menyadari kekacauan itu, hanya sibuk menyeka keringat sambil minum air. Saat malam tiba dan padok mulai sepi, analis kepala tim masih menatap layar yang menampilkan grafik Veda. Lampu-lampu sudah dimatikan, tapi garis merah itu tetap menyala seperti sebuah misteri yang menantang. Ia akhirnya menghela napas berat dan berkata pelan, "Ini bukan sensor rusak, ini teknik yang belum pernah kita lihat." Dan pada saat itulah, dimulai era baru yang akan membuat seluruh Eropa mencoba memahami sesuatu yang bahkan Veda sendiri belum sadari sepenuhnya. Pagi berikutnya padok masih terasa dingin ketika para analis kembali berkumpul di ruangan data. Mereka nyaris tidak tidur semalaman, memeriksa ulang setiap frame kamera, setiap input RAM, setiap perubahan sudut kemiringan Veda. Namun yang mereka temukan justru semakin membingungkan. Data telemetri menunjukkan bahwa motor Veda seolah menolak logika fisika. "Suspensi depan seperti tidak melakukan travel penuh," ujar analis suspensi sambil menunjuk grafik. "Seolah beban tidak pernah benar-benar pindah." Itu membuat seluruh ruangan terdiam. Mereka memutar rekaman kamera dari drone yang mengambil sudut atas tikungan. Dari ketinggian, terlihat Veda memasuki tikungan dengan garis yang berbeda, lebih dalam, lebih agresif, namun entah bagaimana tetap stabil. "Lihat ini," seru analis lain sambil membekukan video. Pada momen itu, tubuh Veda bergerak setengah sentimeter ke arah luar, gerakan mikro yang seharusnya tidak berpengaruh apa-apa, tapi justru membuat motor stabil seolah terikat ke aspal. "Gerakan itu tidak terekam di sensor tubuhnya," katanya. "Jadi, data dan video tidak cocok."
Inilah yang membuat mereka semakin pusing. Telemetri justru menunjukkan Veda melakukan pergeseran berat ke arah dalam, bukan keluar. Dua bukti yang bertentangan, dua kenyataan yang saling menabrak. Mana yang benar? Teriak teknisi elektronik, frustasi. Mereka mencoba menyelaraskan ulang data video dan telemetri, namun selalu ada perbedaan waktu sekitar 0,02 detik, terlalu kecil untuk manusia biasa, namun cukup besar untuk mengacaukan perhitungan. Veda masuk ke ruangan itu tanpa mengetuk, menguap kecil, dan melihat semua orang menatapnya seperti ia baru saja melakukan sihir. "Kenapa kalian lihat aku begitu?" tanyanya sambil duduk di kursi, santai seolah tak terjadi apa-apa. Kepala analis mendekatinya dengan tampilan serius. "Veda, apa kamu sadar kamu mengambil tikungan dengan sudut kemiringan 62 derajat?" Veda terdiam. Baginya itu hanya tikungan biasa. "Loh, bukannya semua orang begitu?" Jawabnya polos, membuat seluruh ruangan menghela napas panjang. Teknisi suspensi mencoba pendekatan lain. Ia membawa Veda ke motor, memperlihatkan angle sensor dan foto ban setelah sesi kemarin. "Ban kamu tidak menunjukkan tanda stres berlebih, tapi sudut kemiringannya ekstrim. Kamu ingat melakukan apa?" Veda menutup mata, mencoba mengingat. Tapi yang muncul hanyalah sensasi angin yang mendorong punggungnya, dan insting yang membuat tubuhnya bergerak tanpa berpikir. "Aku cuma mengikuti alurnya," ujarnya pelan. Jawaban itu justru membuat teknisi semakin bingung. Di balik dinding kaca ruangan, para rival mulai memperhatikan. Pembalap lain, termasuk beberapa nama terkenal di Eropa, melihat kesibukan tim Veda dengan rasa penasaran bercampur cemas. Mereka tahu sesuatu sedang terjadi. Sesuatu yang bisa mengubah persaingan musim ini. Mereka melihat grafik bergerak cepat di layar dan bisik-bisik pun mulai bermunculan. Apakah bocah itu menemukan teknik baru? Atau ada trik kotor? Motor ilegal? Mungkin. Mereka semua ingin jawaban. Namun jawaban itu tidak datang hari itu. Yang ada hanya lebih banyak teka-teki. Ketika para analis menutup laptop dan mencoba istirahat, sebuah kesimpulan tak resmi mulai terbentuk. Teknik menikung Veda bukanlah sesuatu yang lahir dari data. Ini bukan sesuatu yang bisa direplikasi dengan angka atau diagram. Ini adalah sesuatu yang bahkan para analis tidak mampu jelaskan. Dan saat malam turun, satu pertanyaan besar menggantung di udara padok. Jika babak awal saja sudah seperti ini, apa yang akan terjadi ketika Veda semakin cepat? Pagi ini padok terasa lebih berisik dari biasanya. Bukan karena suara mesin yang baru dinyalakan, tetapi karena bisikan-bisikan kecil yang menyebar bagai angin. Setiap mekanik, setiap analis, bahkan pembalap cadangan yang biasanya tak diperhatikan, kini sibuk membicarakan satu hal, teknik menikung Veda. Mereka belum pernah melihat tim papan menengah dikerumuni begitu banyak orang, seolah garasi Veda berubah menjadi tempat penemuan teknologi luar angkasa. "Anak itu bikin telemetri kacau," kata seorang teknisi tim besar sambil menunjuk ke garasi Veda. "Sensor mereka tidak salah. Justru Veda yang melakukan sesuatu yang mustahil." Kalimat itu terdengar oleh dua jurnalis Eropa yang langsung menyalakan perekam suara. Dalam hitungan menit, rumor anomali menikung Veda menyebar ke seluruh padok dan bahkan mulai mendekati tribun penonton yang baru akan buka sore nanti. Sementara itu, Veda duduk sendiri di kursi padok, tidak tahu bahwa namanya sedang beredar. Seperti badai, ia memainkan sarung tangan balapnya, terlihat kebingungan dengan sorot mata orang-orang yang lewat. "Kenapa semua orang ngelihatin aku?" gumamnya. Seorang mekanik senior hanya tertawa kecut. "Karena kamu, Dek, bikin para profesor balap Eropa pusing semalaman." Di trailer utama analis, sekelompok pakar teknik balap dari 4 tim berbeda sedang berdebat sengit. Mereka memperbesar rekaman slow motion Veda di tikungan 7 dan 8, menghubungkannya dengan grafik telemetri yang penuh glitch logika. "Kita menyebut ini micro-lean shift," ujar seorang analis Italia. "Bukan, ini ghost line, dia membuat garisnya sendiri," sahut analis Spanyol. Namun seorang analis Jerman memukul meja.
Kalian semua salah. Ini refleks alami, bukan teknik. Perdebatan itu berakhir tanpa kesimpulan, dan semakin membuat reputasi Veda naik tanpa ia menyadarinya. Beberapa rival mulai menunjukkan ketidaknyamanan. Pembalap Eropa yang terbiasa mendominasi kini merasa terancam. Kalau bocah itu punya trik rahasia, kita harus tahu sebelum Race Day, kata salah satu pembalap top sambil menatap garasi Veda dari kejauhan. Ada kecemburuan terselubung di matanya. Mereka terbiasa menguasai lintasan, dan kehadiran Veda seperti angin asing yang mengganggu ekosistem mereka. Ketegangan makin terasa ketika seorang analis senior dari tim Jepang datang diam-diam ke garasi Veda. Ia meminta izin melihat telemetri sesi kemarin. Kami hanya ingin memahami fenomena ini, katanya sopan. Kepala tim Veda menolak halus, meski dalam hatinya ia sendiri juga tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Setelah analis itu pergi, atmosfer garasi menjadi lebih tegang. Semua orang sadar bahwa teknik Veda bukan lagi sekadar hal menarik, ini telah menjadi isu strategis. Saat matahari mulai turun, rumor berubah menjadi legenda kecil, anak Indonesia itu bisa menekuk hukum fisika. Sebuah kalimat yang terdengar berlebihan, namun justru membuat semakin banyak orang penasaran. Veda sendiri hanya ingin fokus balapan. Namun ia belum tahu bahwa bisikan-bisikan kecil ini hanyalah awal. Apa yang akan terjadi di sesi latihan berikutnya akan membuat Paddock bukan hanya bingung, tapi juga tercengang hingga tak bisa berkata-kata. Sesi latihan berikutnya dimulai dengan tensi yang lebih tinggi dari biasanya. Mata seluruh Paddock tertuju pada satu sosok Veda. Bukan karena ia pembalap favorit, bukan pula karena ia pembalap ternama, tapi karena semua orang ingin melihat lagi teknik misterius yang semalam membuat telemetri para analis tidak tidur. Di garasi tim-tim besar, para pembalap top sudah bersiap, bukan untuk mencatat waktu terbaik, tapi untuk mengamati. Begitu lampu pit lane berubah hijau, Veda keluar paling awal, melaju dengan ritme konstan yang seolah mengikuti hembusan angin. Di belakangnya, dua pembalap Eropa terkenal sengaja mengikuti garis racing line Veda dari jarak dekat. "Jangan jauh, kita tiru masuk tikungannya," ujar salah satu dari mereka melalui radio. Timnya mengiyakan. Mereka yakin, jika bisa mencontoh sedikit saja teknik itu, mereka bisa mengembalikan dominasi yang seakan terancam oleh pemula dari benua lain. Namun kenyataan berkata lain. Saat memasuki tikungan 7, tikungan yang sama yang membuat data kacau, Veda terlihat merendahkan tubuhnya, lalu melakukan gerakan mikro yang bahkan kamera 240 fps hampir lewatkan. Motor Veda stabil, grip ban sempurna, garisnya bersih. Tetapi dua pembalap di belakangnya yang mencoba meniru, justru goyah. Ban belakang salah satu dari mereka sedikit slide, membuat motor bergoyang liar. "Hati-hati," teriak Race engineer-nya panik. Salah satu pembalap yang mengikuti terlalu dekat kehilangan traksi seketika, nyaris high side. Ia berhasil menahan motornya, namun terpaksa melebar keluar garis, membuat gravel beterbangan. Dari pit wall, para analis menutup wajah, frustasi. "Tiruannya, tidak bisa," gumam salah satu dari mereka dengan suara lelah. Teknik yang terlihat simpel dari luar, ternyata menjadi jebakan bagi siapapun yang mencoba menirunya tanpa insting yang sama. Di tribun paddock, para mekanik dan jurnalis tak bisa menahan rasa kagum bercampur ketakutan. "Itu bukan teknik yang bisa diajarkan," ujar seorang komentator senior. "Itu seperti naluri hewan liar." Sementara itu, di atas lintasan, Veda tak menyadari kekacauan yang ia ciptakan. Ia terus melaju dengan kecepatan stabil, seolah tikungan adalah sahabat lamanya. Ia tidak tahu bahwa dua pembalap hampir celaka hanya demi memahami gerakannya. Ketika sesi selesai dan pembalap kembali ke pit, kedua rival yang tadi mencoba meniru terlihat kesal, bahkan marah. Mereka melempar sarung tangan ke meja, merasa dipermalukan oleh seorang pemula. "Tidak ada yang bisa menikung seperti itu," geram salah satu dari mereka. "Entah motor dia ilegal atau dia punya trik bodoh yang tidak masuk akal."
Amarah mereka berubah menjadi kecemburuan yang berbahaya. Dan seperti biasa, rumor itu menyebar cepat ke setiap sudut padok. Sementara itu, Veda hanya duduk sambil melepas helm, wajahnya santai seperti anak yang baru selesai bermain. Kepala tim mendekatinya dan berkata, "Kamu tahu, 2 pembalap hampir crash gara-gara coba tiru kamu, kan?" Veda menatapnya bingung. "Loh, aku cuma menikung biasa." Dan pada saat itu, kepala tim menyadari satu hal yang membuatnya merinding. Veda bukan hanya tidak sadar betapa hebat tekniknya, ia bahkan tidak tahu bahwa ia sedang mengubah definisi menikung di dunia balap Eropa. Hari berikutnya, seluruh padok terasa seperti ruang sidang pengadilan, tegang, penuh spekulasi, dan semua mata menunggu sesuatu terjadi. Hari itu merupakan hari penting, uji coba long run sebelum race. Jika kemarin Veda membuat kekacauan di tikungan 7, hari ini fokus semua kamera, drone, dan analis tertuju pada satu tempat yang lebih menantang, tikungan 8, tikungan medium speed yang terkenal menelan pembalap-pembalap berpengalaman. Banyak yang percaya, jika benar teknik Veda bukan kebetulan, maka kebenarannya akan terlihat di tikungan itu. Veda keluar dari pit lane tanpa niat mencolok. Ia hanya mengikuti instruksi tim, long run, jaga ritme. Namun tanpa ia sadari, puluhan mata di layar monitor dan puluhan kepala di pit wall sudah menanti. Setiap gerakan tubuhnya dianalisis seperti operasi militer. Setiap bantingan motor direkam oleh kamera high speed. Bahkan 3 insinyur aerodinamis dari tim besar datang khusus untuk menonton. Semua orang ingin tahu apa yang membuat bocah itu mampu menekuk logika fisika. Ketika Veda memasuki sektor tikungan 8, suara padok perlahan menghilang. Semua orang menahan napas. Ia menurunkan gigi dengan lembut, tubuhnya merendah. Lalu, seakan tanpa aba-aba, ia melakukan sesuatu yang belum pernah terlihat pada pembalap manapun. Sudut kemiringan motornya turun drastis, namun tubuhnya justru bergerak ke arah luar, menciptakan keseimbangan yang sama sekali tidak logis. Kamera menangkap momen itu dan seluruh monitor di pit wall menampilkan gambar yang sama, motor miring ekstrim, namun Veda stabil seperti melayang di atas aspal. Para analis terkejut, tidak mungkin. Dia memperlebar center of gravity tapi justru mendapat lebih banyak grip, teriak seorang analis fisika balap. Grafik telemetri memunculkan angka yang membuat teknisi menatap layar seperti melihat setan. Slip ban belakang turun mendadak, beban suspensi terdistribusi sempurna, dan stabilitas motor justru meningkat. Semua data itu tidak saling cocok, namun hasilnya nyata. Veda keluar dari tikungan dengan kecepatan jauh lebih tinggi dari batas normal. Di luar sana, pembalap lain yang kebetulan berada di belakang Veda terkejut bukan main. "Apa-apaan? Tikungan barusan!" teriaknya ke radio. Ia mencoba menirunya di lap berikutnya, dan langsung kehilangan grip, melebar keluar garis hingga hampir menyentuh gravel. Engineer-nya berteriak panik, meminta ia kembali ke gaya normal. Itu adalah peringatan keras, apa yang dilakukan Veda bukan teknik yang bisa dirasakan orang biasa. Itu seperti bahasa yang hanya tubuh Veda yang mengerti. Ketika Veda kembali ke pit, kondisi padok sudah seperti baru selesai menyaksikan kejadian supranatural. Para analis memegang kepala, teknisi memperbesar grafik berulang kali, sedangkan jurnalis mulai merancang judul, "Fenomena Tikungan 8, Teknik Misterius Pembalap Indonesia Membungkam Eropa." Rival-rivalnya terlihat semakin gusar. Beberapa dari mereka secara terang-terangan menatap Veda seperti melihat ancaman yang menggerogoti ego mereka. Veda turun dari motor dengan wajah polos. "Bagus nggak, Pak?" tanyanya pada kepala tim. Kepala tim tak bisa menjawab segera. Ia hanya menatap mata Veda, lalu layar telemetri, kemudian kembali menatap Veda. "Dek, apa kamu sadar? Barusan kamu melakukan hal yang bahkan pembalap juara dunia pun tidak berani coba." Veda menggeleng bingung. "Hah, aku cuma mengikuti alurnya angin." Dan sekali lagi, seluruh padok menyadari, teknik itu bukan hanya misterius, itu adalah naluri murni yang bahkan Veda sendiri belum mengerti.
Sehari setelah insiden tikungan 8 mengguncang padok, atmosfer di dalam garasi Veda berubah drastis. Tidak ada lagi tawa santai atau obrolan ringan antar mekanik. Yang ada hanyalah bisik-bisik panik dan tatapan cemas. Kepala tim menerima panggilan dari sponsor besar sejak pagi, mempertanyakan mengapa seluruh dunia balap membicarakan anak mereka. Mereka menuntut penjelasan teknis, grafik rinci, dan alasan ilmiah yang bisa diterima publik. Namun satu masalah besar muncul, tidak ada seorang pun di tim yang mengerti apa yang dilakukan Veda. Rapat darurat pun digelar di ruangan kecil belakang garasi. Telemetri Veda diproyeksikan ke layar besar, tetapi angka-angka di sana lebih terlihat seperti teka-teki daripada data. Lihat bagian ini, ujar analis elektronik sambil menunjuk grafik stabilitas ban belakang. Gripnya melonjak saat seharusnya turun. Ini bertentangan dengan hukum fisika. Kepala mekanik memijat pelipisnya. Gimana jelasin ke sponsor kalau kita sendiri nggak ngerti? Semua orang terdiam. Mereka bukan sedang menghadapi masalah teknis, mereka sedang menghadapi fenomena. Di tengah rapat yang kacau itu, Veda duduk di sudut ruangan sambil mengetuk-ngetukkan botol minumnya ke lutut, merasa canggung. Ia tak mengerti mengapa para teknisi berdebat seperti sedang membahas misteri alam semesta. Baginya, menikung adalah tentang mengikuti rasa yang muncul begitu saja. Tapi setiap kali ia mencoba menjelaskan itu, para analis langsung menghela napas panjang. Rasa apa? Kita butuh angka, Ved, bentak salah satu teknisi yang frustrasi. Veda hanya bisa menunduk. Situasi makin memanas saat kepala tim mengungkapkan bahwa ada rumor pihak promotor sedang mempertimbangkan inspeksi mendalam pada motor Veda karena performanya terlalu aneh. Kalau mereka bongkar motor dan gak nemu apa-apa, kita harus bisa jelasin kenapa dia bisa begitu, katanya tegang. Ruangan seketika sunyi. Semua paham bahwa jika tim tidak memberikan jawaban, reputasi mereka sebagai tim profesional bisa rusak. Salah satu mekanik akhirnya memberanikan diri mendekati Veda dan bertanya dengan nada lebih lembut, "Ved, tolong, coba ceritain detailnya. Kamu ngapain di tikungan itu? Sudut tubuh, kaki, pinggul." Veda menatap mereka satu persatu, mencoba merangkai kata, lalu akhirnya menjawab pelan, "Aku cuma ngerasain anginnya nyangkut di pinggir helm. Terus tubuhku ikut aja ke arah itu." Kalimat sederhana itu membuat semua orang saling pandang. Bingung. Ini bukan jawaban teknis, ini lebih terdengar seperti insting liar seorang pemburu. Ketika rapat selesai, para teknisi keluar dengan bahu merosot, merasa lebih lelah daripada setelah merakit motor semalaman. Mereka sadar bahwa teknik Veda mungkin tidak bisa dijelaskan hanya dengan grafik dan sensor. Sementara itu, kabar bahwa tim Veda kebingungan sudah mulai bocor ke padok lain. Rival-rival mereka memanfaatkan momen itu, menyebarkan desas-desus bahwa Veda menyembunyikan trik ilegal atau komponen misterius. Di tengah kekacauan itu, Veda duduk sendirian di tepi pit lane, memandangi lintasan senja. Ia tidak mengerti kenapa orang-orang dewasa memusingkan hal yang baginya terasa sangat alami. Namun yang ia tahu, ada beban yang tiba-tiba terasa berat, bukan dari motornya, tapi dari ekspektasi seluruh tim. Ia menggenggam sarung tangannya erat-erat dan berbisik, "Aku cuma mau balapan, kenapa jadi serumit ini?" Tanpa ia sadari, perjalanan ini baru memasuki fase paling gelap, fase di mana keahlian alami berubah menjadi beban yang menekan seluruh tim. Ketika malam turun di padok Mugello, suasana yang seharusnya tenang berubah menjadi mencekam. Angin berhembus pelan membawa bau karet panas dari trek, seolah mengingatkan semua orang bahwa besok adalah pertempuran yang bisa mengubah sejarah. Veda duduk sendirian di depan pit Yamaha, memegangi sarung tangan balapnya seperti benda terakhir yang bisa ia percaya. Di balik kaca helmnya yang tergantung, ia bisa melihat pantulan wajahnya sendiri, tenang namun retak, seolah tubuhnya tahu lebih banyak daripada pikiran yang berusaha menyembunyikan sesuatu. Bayangan tikungan Arabiata terus menari di kepalanya, memutar ulang detik-detik misterius saat motornya menekuk mustahil seperti menolak hukum fisika. Di ruang sebelah,
para teknisi berkumpul dengan ekspresi frustasi yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Diagram telemetri memenuhi layar, garis-garis anomali itu tampak seperti denyut jantung dari monster yang tak mereka pahami. Salah satu teknisi, Marco, berkali-kali memukul meja. "Ini bukan setup, ini bukan elektronik, ini sesuatu yang lain," gumamnya dengan suara bergetar. Tak ada yang berani menyimpulkannya, tetapi semuanya tahu teknik Veda di tikungan itu tidak masuk akal secara matematis. Mereka seperti sedang menganalisis gerakan makhluk yang tidak mengikuti aturan dunia. Veda melirik ke arah ruang itu, melihat kemampuan manusia yang tertahan oleh angka-angka. Ia menghela napas panjang, mencoba menenangkan gejolak yang makin sulit ia kendalikan. Sejak kecelakaan berat 3 tahun lalu, ia mulai merasakan hal aneh dalam tubuhnya setiap kali memasuki tikungan cepat, seolah ada sesuatu yang membimbing lengannya beberapa milidetik lebih cepat dari otaknya sendiri. Tapi ia tidak pernah berani mengatakan itu. Dunia balap tidak punya tempat untuk hal-hal yang terlalu sulit dijelaskan. Ia hanya bisa berharap sesuatu itu tidak mengambil alih pada saat yang salah. Di luar padok, kerumunan fans terus bersorak memanggil namanya. Cahaya lampu kamera menembus gelap seperti kilat yang terus-menerus menyambar. Mereka tidak tahu pergulatan batin yang sedang meletup di balik ekspresi dingin sang pembalap muda Indonesia itu. Mereka hanya melihat seorang fenomena yang bisa menaklukkan tikungan dengan cara yang bahkan robot MATLAB tidak bisa simulasi. Veda tersenyum tipis untuk menjaga harapan mereka, namun hatinya justru makin berat. Bagaimana jika teknik itu bukan kelebihan, melainkan kutukan? Menjelang tengah malam, analis senior Dorna, Alvarez, diam-diam masuk ke pit Yamaha membawa sebuah printout rahasia. "Aku sudah lihat ratusan data, Veda, tapi yang ini." Ia meletakkan kertas itu di depan sang pembalap dengan tangan bergetar. "Kamu memiringkan motor 69 derajat tanpa kehilangan grip. Bukan hanya mustahil, ini melawan struktur ban." Veda menatap grafik itu, merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia mencoba menelan kegelisahan yang tiba-tiba membesar. "Itu cuma feeling," jawabnya datar. Tapi ia tahu Alvarez tidak percaya, dan jauh lebih berbahaya lagi, ia sendiri pun tidak sepenuhnya percaya. Keheningan panjang menggantung di antara mereka. Tekanan dari dunia balap, jutaan pasang mata, dan teknik misterius yang terus muncul tanpa permisi perlahan menekan Veda hingga dadanya terasa sesak. Pada titik itu, ia akhirnya bertanya pertanyaan yang tidak pernah ia berani ucapkan sebelumnya. "Kalau teknik ini bukan dari latihan, kalau ini bukan dari tubuhku, lalu ini datang dari mana?" Suara Veda kecil, hampir berbisik. Alvarez menatapnya lama, seolah menimbang apakah ia harus menjawab atau meninggalkan pertanyaan itu terkubur selamanya. Namun sebelum jawaban bisa keluar, alarm keamanan padok tiba-tiba berbunyi keras. Lampu merah berputar-putar, menerangi seluruh area dengan aura bahaya. Para teknisi berlari keluar, panik. Di layar monitor muncul pesan otomatis, "Anomali terdeteksi di area tikungan ARRABBIATA, sensor merekam gerakan mencurigakan." Veda merasakan napasnya membeku. Ia tahu, apapun yang memengaruhinya di tikungan tadi siang, itu muncul lagi. Dan kali ini, bukan hanya telemetri yang melihatnya, tetapi seluruh dunia. Sirene keamanan terus meraung, memantul di dinding padok seperti lolongan makhluk yang tidak ingin diabaikan. Para marshal bergerak cepat menuju sisi trek, namun tatapan mereka justru menunjukkan lebih banyak kebingungan daripada kesiapan. Veda berdiri mematung, menatap layar besar yang menampilkan sensor Arabiata 1. Di sana, sebuah siluet kabur, bukan manusia, bukan hewan, melintas di area gravel sebelum menghilang begitu saja. Siluet itu bergerak dengan pola yang tidak wajar, sesuatu yang memicu kembali rasa dingin yang sejak tadi merayap di tulang belakangnya. Ia merasakan detakan jantungnya melompat tidak karuan, seolah tubuhnya mengenali sesuatu yang pikirannya belum bisa jelaskan. Alvarez memegang bahu Veda dengan kuat. "Apapun itu, kau melihatnya juga waktu latihan, bukan?"
Veda ingin menyangkal, ingin mengatakan bahwa itu hanya refleksi, ilusi, atau kamera yang glitch. Tapi kata-kata itu tak sanggup keluar. Yang muncul justru potongan memori dari 3 tahun lalu, kecelakaan yang hampir merenggut nyawanya. Dalam detik-detik sebelum ia terguling 200 km per jam di tikungan cepat, ia ingat melihat bayangan samar yang berlari sejajar dengan motornya. Saat itu ia mengira itu halusinasi akibat kelelahan. Kini, ia tidak yakin lagi. Teknisi Yamaha, Marco, datang dengan wajah pucat. Kami cek ulang sensor, itu bukan error. Ada energi kinetik yang mengganggu radar, ujarnya dengan suara tercekat. Beberapa teknisi lain saling pandang, sebagian mulai berbisik tentang kemungkinan drone ilegal, sabotase, atau, yang paling absurd tapi paling menakutkan, fenomena yang tidak bisa diklasifikasi. Semua dugaan mengarah pada satu fakta, sesuatu berada di tikungan itu, dan sesuatu itu memengaruhi cara Veda memiringkan motor. Sementara itu, di luar pagar padok, para penonton mulai panik karena kabar anomali di trek menyebar cepat melalui media sosial. Beberapa fans langsung menghubungkan kejadian itu dengan teknik misterius Veda, menciptakan teori liar bahwa ia menggunakan teknologi rahasia, bahkan dianggap melakukan sesuatu yang berbau supranatural. Veda mengepalkan tangan, bukan karena marah pada mereka, melainkan karena ia tahu rumor-rumor itu mungkin tidak sepenuhnya salah. Ia merasakan tubuhnya bergetar halus, seperti ada aliran listrik tak kasat mata yang mengalir dari tulang pergelangan tangan hingga tulang selangkannya. Ketegangan memuncak ketika salah satu marsal kembali dari tikungan sambil membawa sebuah benda, pelat karbon kecil yang bengkok seperti dipelintir oleh kekuatan yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Kami menemukannya persis di area yang sensor tandai, kata marsal tersebut. Para teknisi langsung mengerumuni benda itu. Bukan bagian motor, bukan pecahan ban, tetapi bentuknya mirip serpihan firing. Namun bahan itu lebih ringan dari apapun yang mereka kenal, dan pada permukaannya terdapat garis-garis halus seperti pola sidik jari, namun bukan pola yang bisa dimiliki manusia. Veda tidak sadar ia melangkah maju, mendekat. Begitu matanya menangkap pola itu, mendadak ia merasakan denyutan aneh di bagian dalam dadanya, tepat di area bekas operasi pasca kecelakaan. Ia memegang dadanya, tersengal, seolah pola itu beresonansi dengan sesuatu di dalam tubuhnya. Beberapa teknisi berbalik, bingung apa hubungan Veda dengan anomali itu. Namun sebelum ada yang sempat bertanya, layar monitor kembali berkedip-kedip dan menampilkan rekaman slow motion latihan siang tadi. Motor Veda miring mustahil, dan untuk sepersekian detik, tepat di belakangnya tampak bayangan yang bergerak mengikuti kemiringan itu. Malam itu, padok Mugello berubah dari pusat teknologi menjadi tempat yang dihantui tanda tanya. Semua orang menyadari satu hal, teknik tikungan Veda bukan sekadar bakat atau keberanian. Ada sesuatu yang mengikatnya pada fenomena misterius di Arabiata. Dan semakin mereka mendekati jawabannya, semakin jelas bahwa rahasia itu bukan hanya mengancam karir Veda, tetapi juga keselamatannya. Sementara angin dingin kembali menerpa, Veda menatap ke arah trek yang gelap, merasakan bahwa apapun yang menunggunya di tikungan itu belum selesai. Di ruang medis padok, Veda duduk di ranjang pemeriksaan dengan napas yang masih belum stabil. Lampu neon putih terasa terlalu terang, seakan sengaja memperlihatkan setiap garis kecemasan di wajahnya. Dokter Tim, Dokter Helena, memeriksa denyut jantungnya yang tak beraturan sambil mengerutkan dahi. Ini seperti respons tubuh terhadap stimulus yang tidak terlihat, gumamnya. Veda menatap langit-langit, mencoba mengabaikan gema rasa nyeri yang muncul dari bekas luka lama di dekat tulang rusuknya. Ia tidak pernah memberi perhatian lebih pada area itu sejak operasi 3 tahun lalu, sampai malam ini. Ada sesuatu di dalam dirinya yang bergolak seiring anomali yang muncul di Arabiata. Sementara itu, Alvarez dan para teknisi menunggu di luar ruang medis dengan kegelisahan yang semakin mengakar. Marco mondar-mandir seperti singa terkurung. Kau lihat sendiri tadi, kan?
Reaksi Veda langsung muncul setelah melihat pola di serpihan karbon itu, katanya kepada Alvarez. Seolah-olah tubuhnya mengenali benda itu. Alvarez terdiam lama, membuka kembali printout telemetri yang kini tampak semakin tidak relevan. Mungkin masalah ini bukan sekadar mekanik atau sains, jawabnya akhirnya. Para teknisi berhenti bergerak, menatapnya seakan ia baru saja mengucapkan sesuatu yang tabu. Tiba-tiba, pintu ruang medis terbuka dan Dokter Helena melangkah keluar. Ekspresinya gugup, bukan karena kondisi fisik Veda, tetapi karena sesuatu yang baru saja ia temukan. Saya melakukan pemindaian cepat, katanya sembari menunjukkan hasil scan holografik. Di dalam tubuh Veda, tepat di area bekas luka operasi, tampak garis-garis tipis berbentuk pola simetris yang tidak seharusnya ada pada jaringan manusia. Bentuknya sangat mirip dengan pola di serpihan karbon yang Marshall temukan. Ruangan seketika membeku. Para teknisi saling memandang dengan campuran ngeri dan ketidakpercayaan. Veda, yang kini berdiri di ambang pintu, mendengar semua itu tanpa bisa berkedip. Jadi, apa maksudnya? Ada sesuatu tertinggal di dalam tubuhku setelah kecelakaan itu. Suaranya gemetar, lebih karena emosi daripada rasa sakit. Dokter Helena tidak menjawab langsung. Pola itu tidak seperti serpihan logam atau implan medis. Ini lebih mirip struktur yang mencoba berikatan dengan jaringan tubuh. Semua orang menatap Veda seolah ia bukan lagi hanya pembalap, melainkan kunci dari misteri yang jauh lebih besar dan gelap. Ingatan kecelakaan itu kembali menyerangnya, suara logam berderak, tubuhnya menghantam aspal, lalu sekejap gelap. Tapi di antara kekacauan itu, ia mengingat sesuatu yang selalu ia abaikan, sebuah kilatan cahaya perak yang menyelimuti tubuhnya sebelum ia terlempar dari motor. Saat itu ia mengira itu hanya potongan firing yang terbang. Kini, ia tidak yakin. Dan semakin ia mengingatnya, semakin rasa dingin merayap ke seluruh tulangnya. Kalau pola itu berasal dari kecelakaan, kenapa baru bereaksi sekarang? Tanya Veda dengan suara serak. Marco menghembuskan napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Karena mungkin, anomali di Arabiata itu memicu sesuatu. Sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam tubuhmu. Veda menatap tangannya sendiri, merasakan getaran halus seperti resonansi yang menjalar dari dalam dirinya. Ia tidak tahu apakah ia sedang berada di tengah cerita fiksi ilmiah, atau terperangkap dalam tragedi yang perlahan membuka rahasia gelap di balik bakatnya. Yang jelas, semakin dekat mereka dengan jawabannya, semakin banyak hal yang mulai tidak masuk akal. Saat semua orang masih tenggelam dalam ketakutan, lampu koridor tiba-tiba berkedip 2 kali, seolah ada listrik yang terganggu. Telepon darurat di dinding berbunyi, memecah keheningan. Seorang Marshall menjawabnya, lalu wajahnya langsung berubah pucat. Trek Arabiata, ada pergerakan lagi. Tapi kali ini, lebih besar. Semua mata menoleh pada Veda. Tubuhnya merespons lebih cepat daripada pikirannya, dadanya berdenyut keras, seperti sesuatu di dalamnya memanggil balik ke tikungan itu. Seolah apapun yang terjadi di luar sana, sedang menunggu dirinya. Angin malam Mugello terasa jauh lebih dingin ketika Veda melangkah keluar dari ruang medis. Lampu padok yang tadinya stabil kini berkedip pelan, memberikan suasana seperti dunia sedang menahan napas. Para marshal dan teknisi menatap ke arah trek dengan kewaspadaan yang berubah menjadi ketakutan nyata. Di kejauhan, dari arah Arabiata, terlihat kilatan cahaya samar, bukan lampu, bukan pantulan mobil petugas, lebih seperti denyut cahaya yang muncul dan menghilang perlahan, seperti tarikan napas dari sesuatu yang hidup di tengah kegelapan. Veda merasakan pola di dalam dadanya berdenyut seirama dengan cahaya itu. Ia tahu, ia dipanggil. Alvarez berusaha menahan Veda, tetapi sentuhannya seperti tak berarti. Kau tidak boleh ke sana. Kita bahkan belum tahu apa itu, katanya dengan suara pecah. Namun Veda hanya menatapnya dengan mata yang untuk pertama kalinya tampak bimbang sekaligus yakin. Masalahnya justru itu, Al, jawabnya lirih. Apapun yang terjadi, itu ada hubungannya denganku. Kalau aku tidak datang, itu akan terus membesar.
Kata-kata itu membuat seluruh kru terpaku. Ketakutan mereka bukan lagi pada fenomena aneh di tikungan, melainkan pada kenyataan bahwa pusat dari semuanya adalah pembalap muda yang mereka cintai sekaligus tidak pahami. Marco, dengan wajah kusut penuh kecemasan, menghalangi jalan Veda. "Jika kau pergi dan sesuatu terjadi, kita tidak bisa melindungimu," ucapnya. Tapi sebelum Veda bisa merespons, pola aneh di dadanya kembali berdenyut, kali ini lebih kuat, sampai ia hampir berlutut. Sementara ia menahan rasa sakit, layar telemetri di dinding padok tiba-tiba menyala sendiri, menampilkan data kecepatan dan sudut kemiringan motor, bukan data dari latihan, bukan data dari RACE, melainkan data baru yang direkam sensor beberapa menit lalu. Data dari sesuatu yang melintas di tikungan dengan gaya miring 73 derajat. Sudut yang bahkan Veda tidak pernah capai. Semua orang terdiam, terpaku pada angka mustahil itu. Cahaya dari Arabiata kembali berdenyut, kali ini membentuk pola spiral lembut yang sama persis dengan pola di serpihan karbon dan pola di dalam tubuh Veda. Seolah ada hubungan tak terlihat antara ketiga hal itu, hubungan yang melintasi penjelasan sains, teknik, maupun logika manusia. Veda menelan ludah, dan untuk pertama kalinya ia merasakan sesuatu yang bukan takut, bukan sakit, melainkan kesadaran bahwa ia tidak sendirian dalam perubahan yang ia alami sejak kecelakaan itu. Dengan langkah berat, Veda berjalan menuju gerbang padok yang mengarah ke trek. Setiap langkah terasa seperti menarik beban yang bukan miliknya. Para teknisi dan marshal hanya bisa menonton dengan kebingungan dan ketakutan, tidak yakin apakah mereka sedang menyaksikan awal dari sebuah terobosan atau awal dari sebuah tragedi. Cahaya di Arabiata semakin terang, seperti membuka jalan dalam gelap yang khusus ditujukan untuknya. Dan semakin dekat ia melangkah, semakin jelas cahaya itu berdenyut mengikuti ritme jantungnya. Ketika ia sudah hampir mencapai gerbang, Dokter Helena berlari menyusul, napasnya tersengal. "Veda, kalau kau pergi ke sana, dan pola di tubuhmu bereaksi kembali, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada organmu," teriaknya. Veda berhenti sejenak, menoleh, dan memberikan senyum kecil yang lebih menyedihkan daripada menenangkan. "Aku juga tidak tahu, Dok, tapi kalau aku tidak menjawab panggilan ini sekarang, aku mungkin tidak punya kesempatan untuk mengendalikan apapun yang terjadi nanti." Kalimat itu menghantam semua yang mendengarnya. Akhirnya, Veda melangkah keluar dari cahaya padok dan memasuki kegelapan trek Mugello. Cahaya dari Arabiata memanggilnya, semakin intens seiring ia mendekat. Malam terasa sunyi, terlalu sunyi, sampai suara detak jantungnya sendiri terdengar seperti dentuman. Ketika ia tiba di depan tikungan, tempat pertama kali ia merasakan sesuatu, 3 tahun lalu, cahaya itu berhenti berdenyut. Udara terasa berat, lalu, dari balik kegelapan gravel, muncul siluet samar yang perlahan membentuk wujud. Tidak manusia, tidak mesin, sesuatu yang berdiri dengan struktur serupa pola di tubuhnya. Sesuatu yang menunggu, sesuatu yang akhirnya membuat Veda tersadar. Teknik tikungannya bukan hanya anomali, itu adalah warisan.